Halo guys, selamat datang di channel Gaida Movie, channel yang berisi tentang alur cerita film. Mohon maaf sebelumnya karena sudah beberapa minggu tidak update konten karena ada kesibukan lainnya. Susah cari waktu senggang untuk membuat konten terbaru. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berasal dari negara Sakura yang berjudul Romance Doll tahun 2020 yang bercerita tentang kisah cinta seorang pembuat boneka dengan modelnya sendiri. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja disimak. Seorang laki-laki bernama Tetsuo yang baru saja lulus dari Universitas Amerika mendapat rekomendasi sebagai pekerja lepas oleh seniornya yang mendatangi sebuah pabrik yang ternyata adalah sebuah pabrik boneka cinta atau sebutan lain yaitu istri Belanda. Menurut pengurus pabrik yang bernama Tashiro Maria, menyebutkan bahwa sebelumnya ada orang selain Tetsuo yang mengalami nasib yang sama, yaitu tidak diberitahu dahulu pabrik apa ia akan bekerja. Lalu Tetsuo diperkenalkan dengan perancang dan penanggung jawab pembuat boneka senior yang bernama Aikawa Kinji. Kinji adalah seorang yang idealis, ia ingin membuat boneka cinta yang sempurna dan realistis, sehingga ia selalu bereksperimen dengan beberapa bahan yang baru agar mendapatkan hasil yang sesuai diinginkannya. Penemuan barunya yang memerlukan waktu 3 tahun untuk merisetnya adalah boneka yang berbahan dasar silikon. Lebih nyata hasilnya, namun hal itu masih belum bisa memuaskan Kinji. Mendengar penjelasan Maria yang menyisakan Kinji sebagai perancang satu-satunya dan persaingan pasar yang kurang menguntungkan buat pihak mereka, akhirnya karena Tetsuo butuh uang dan kasihan dengan cerita mereka, Tetsuo menerima melanjutkan penawaran kerja sebagai pembuat boneka cinta, sehingga membuat Maria dan Kinji senang dan bahagia. Tetsuo memulai pekerjaannya sebagai pembuat boneka cinta yang dimentori langsung oleh Kinji. Karena keahliannya, Tetsuo belajar dari Kinji dengan cepat, mulai dari membersihkan bahan baku, mengecat, dan mencetak boneka cinta. Jadilah karya pertama kolaborasi Tetsuo dengan Kinji. Secara visual hasilnya sangat sempurna, namun saat dicek kualitasnya, pemilik pabrik yaitu Kobuto Kaoru tidak puas dengan hasilnya karena bagian gunung kembarnya terlalu besar dan kurang realistis. Ia meminta untuk dibuatkan ulang. Tetsuo dan Kinji minum bersama setelah seharian bekerja dan membahas soal hasil kerja mereka. Kinji bertanya kepada Tetsuo kapan terakhir ia memegang gunung kembar. Tetsuo menjawab sudah 3 tahun sejak terakhir mempunyai seorang pacar. Tetsuo mempunyai usul yaitu membayar seorang model peraga patung atau lukisan agar ia bisa melihat serta memegang langsung gunung kembar seorang perempuan untuk menginspirasi dirinya, walaupun sebenarnya ia ragu dengan ide tersebut. Tanpa pertimbangan, Kinji langsung mensetujuinya. Tapi karena bakal sulit mencari model yang mau digunakan untuk produksi boneka cinta, Kinji mempunyai ide untuk mengakalinya, yaitu dengan berbohong bahwa proyek tersebut digunakan untuk implan medis. Mereka tahu bahwa hal tersebut sangat berisiko apabila ketahuan. Namun karena perusahaan mereka sudah di ujung tanduk, mereka mengambil resiko tersebut. Hari berikutnya, mereka pun bersiap dengan kedatangan model peraga yang mereka undang. Tetsuo dan Kinji berperan sebagai dokter agar terlihat meyakinkan. Model wanita cantiknya pun datang yang bernama Ozawa Sonoko. Wow. Tetsuo yang menyambut kehadirannya terpesona dengan kecantikan Sonoko. Mereka pun bergegas menuju ke ruangan ganti pakaian. Dengan gugup, Tetsuo menutupi hal-hal yang mencurigakan di ruangan tersebut. Tetsuo dan Kinji pun berdebat merebutkan siapa yang akan melakukan praktek mencetak gunung kembar Sonoko. Ditentukan dengan cara bersuit batu kertas gunting, dan hasilnya Kinji lah pemenangnya. Namun di saat menjelang eksekusinya, Kinji merasa gugup dan takut lalu kabur meninggalkan Tetsuo. Mau tidak mau, Tetsuo yang akan menanganinya. Sebelum itu, anting milik Sonoko dilepas untuk protokol keamanan. Proses pencetakan pun dimulai, Sonoko mulai melepas penutup gunung kembarnya. Dengan perasaan gugup dan malu, Tetsuo mulai mengoleskan adonan cetakannya ke gunung kembar Sonoko. Proses pencetakan pun selesai. Sonoko izin untuk mandi karena banyak berkeringat. Kinji bertanya apakah Tetsuo menyentuhnya. Tentu saja Tetsuo tidak berani menyentuhnya. Menurut Kinji, hal itu masih kurang. Jika tidak menyentuhnya, Tetsuo tidak bisa merasakan bentuk kembar yang sempurna. Kinji pun berinisiatif untuk membicarakannya dengan Sonoko. Awalnya, Tetsuo mencegah karena takut apabila dilaporkan ke polisi. Kinji pun membahasnya dengan Sonoko, dengan alasan ingin menciptakan implan yang terbaik, jadi jika hanya cetakan belum cukup. Kinji meminta izin agar Tetsuo bisa memegang gunung kembarnya secara langsung. Tetsuo yang panik berusaha mencegah pembicaraan lebih jauh, namun tidak disangka Sonoko mensetujuinya. Sonoko tidak mempersalahkan jika hal tersebut dapat membantu orang banyak. Dengan perasaan gugup dan malu, Tetsuo sambil memulai memegang gunung kembar Sonoko dan merasakannya dengan memejamkan matanya. Tetsuo menikmati surga dunia. Tetsuo merasakan sensasi yang berbeda sampai lupa diri.
Sonoko pun berpamitan. Tetsuo tersadar ada sesuatu yang tertinggal, yaitu anting Sonoko. Tetsuo buru-buru berlari mengejar Sonoko untuk mengembalikannya. Sonoko terkejar sampai di pintu stasiun. Tetsuo mengira anting tersebut sangat berharga dan mahal buat Sonoko. Ternyata Tetsuo salah, harga anting tersebut tidaklah seberapa. Bahkan ongkos perjalanan bus Sonoko lebih mahal dari antingnya. Tidak disangka, tiba-tiba Tetsuo menyatakan cintanya kepada Sonoko pada pandangan pertama. Tentu saja hal tersebut membuat Sonoko terkaget. Tanpa pikir panjang, Sonoko tidak menolak Tetsuo. Meskipun Tetsuo dan Sonoko resmi menjalin hubungan, Tetsuo masih mengkhawatirkan tentang profesinya, karena Sonoko masih mengira Tetsuo bekerja di bagian medis. Shinji berusaha membantu Tetsuo untuk menjelaskan tentang kebenaran pekerjaan mereka kepada Sonoko. Namun hal tersebut Shinji urungkan karena ia tidak tega di saat mereka sedang makan bersama, Sonoko menunjukkan antusias dan kegembiraan peran dirinya bisa membantu di dunia medis. Shinji takut menghancurkan harapan Sonoko. Ketika Tetsuo izin untuk ke toilet, Shinji bertanya kepada Sonoko apa yang ia sukai dari Tetsuo. Dengan perasaan malu, Sonoko menceritakan bahwa ada perasaan aneh ketika Tetsuo memegang gunung kembarnya. Sonoko merasa Tetsuo orang yang baik. Hari uji coba karya Tetsuo dari hasil kerjasama dengan Sonoko pun tiba. Pemilik pabrik merasa puas dengan hasilnya dan langsung meminta untuk segera diproduksi massal. Berdampak pula dengan penjualannya yang sangat sukses dan bermanfaat bagi kaum jomblo yang memilih boneka sebagai pasangan hidup mereka. Tetsuo memutuskan untuk tetap merahasiakan pekerjaannya kepada Sonoko bahkan sampai mereka menikah. Hari-hari produksi boneka cinta pun kembali normal seperti biasanya. Meskipun dengan kesibukannya, Tetsuo juga menjalankan rumah tangganya bersama Sonoko dengan bahagia. Karena kesibukan Tetsuo akhir-akhir ini, Tetsuo tidak punya tenaga untuk urusan bercocok tanam. 4 tahun berlalu, pemilik perusahaan ingin mencoba bahan baku terbaru untuk menggantikan bahan sebelumnya, karena perusahaan pesaing juga semakin berinovasi. Tetsuo mendapatkan tanggung jawab untuk membuatnya. Datang kabar yang mengejutkan dari Shinji, yaitu Shinji meninggal dunia. Hal tersebut membuat Tetsuo terpukul, sehingga ia mengerjakan semua pekerjaannya sendiri. Walaupun ia sudah mendapatkan partner baru yang bernama Morozumi untuk menggantikan Shinji, namun Tetsuo masih belum bisa menghasilkan komposisi sempurna untuk menggantikan silikon sebagai bahan baku pembuatan boneka cinta. Hingga berjalannya waktu, akhirnya mereka mendekati sempurna dalam komposisi bahan bakunya. Hal itu membuat Tetsuo lebih lega dan terlihat bahagia sehingga ia bisa pulang dan makan bersama tepat waktu dengan istrinya. Rumah tangga Tetsuo dengan Sonoko sebenarnya baik-baik saja, namun ada hal yang masih mengganjal buat mereka berdua karena terlihat masing-masing merahasiakan sesuatu. Saat Tetsuo kembali bekerja, ia tidak menyangka selama ini rekan barunya yang bekerja sama dengannya akan mengkhianatinya. Ternyata Morozumi mencuri data komposisi bahan baku terbaru milik Tetsuo untuk perusahaan kompetitor. Sehingga perusahaan kompetitor lebih dulu meluncurkan produk baru mereka dengan bahan baku elastomer ciptaan Tetsuo. Hal tersebut membuat Tetsuo frustasi karena harus memikirkan ulang pekerjaannya. Bahkan untuk kembali ke rumahnya tepat waktu pun ia enggan. Hal tersebut membuat emosi Tetsuo tidak stabil sehingga sempat membentak Sonoko saat Sonoko berusaha menunggu kedatangan Tetsuo pulang untuk makan malam bersama dan menawarkan untuk menghangatkan lagi makanannya. Padahal sebelumnya Sonoko sudah mengirim pesan ingin mengobrol menyampaikan sesuatu kepada Tetsuo. Suatu hari, Tetsuo yang masih merasa kesal karena ciptaannya diklaim pihak kompetitor yang melampiaskan rasa kesalnya ke permainan capit boneka. Ia tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang sedang mabuk bernama Hiroko. Hiroko memukul permainan capit boneka karena merasa kesal dan sedang mabuk. Tetsuo mencoba menghentikannya sehingga mereka berdua diusir oleh karyawan permainan tersebut. Karena merasa bersalah, sudah melibatkan Tetsuo, Hiroko kemudian mengajak Tetsuo karaoke bersama. Saat kembali ke rumah, Tetsuo mendapatkan pesan di meja makan. Sonoko pamit akan pulang ke rumahnya beberapa hari karena ayahnya sedang sakit. Hingga suatu hari ia mendapat telepon dari ibu mertuanya kalau ibunya tidak bisa menghubungi ponsel Sonoko dan ternyata ayahnya baik-baik saja, yang artinya Sonoko berbohong kepada Tetsuo. Tetsuo mencoba menghubungi Sonoko namun ponselnya tidak aktif. Lalu Tetsuo menghubungi Hiroko, mereka jalan berdua lalu kencan di hotel. Hiroko yang mengetahui bahwa Tetsuo sudah menikah tidak keberatan dengan hal tersebut, namun ia meminta untuk tidak bertemu kembali setelah ini. Ia hanya seorang wanita yang kesepian saja, mereka pun akhirnya berpisah. Sonoko kembali dengan keadaan mabuk diantar oleh seorang teman prianya. Ternyata Sonoko baru saja menghadiri acara reuni kelas. Tetsuo merasa kesal karena Sonoko membohonginya. Ia bertanya dengan nada tinggi kepada Sonoko kemana ia selama 3 hari tidak pulang. Mereka pun bertengkar. Sonoko membahas juga karena selama ini Tetsuo tidak pernah mengabari dirinya kalau pulang telat. Sonoko akan jujur kepada Tetsuo namun ia meminta waktu seminggu untuk mempersiapkannya.
Saat Sonoko menuju kamarnya untuk istirahat, ada pesan masuk di ponselnya dari seorang bernama Kazuya yang meminta bertemu kembali. Hal tersebut membuat Tetsuo semakin frustasi. Seminggu sudah berlalu, akhirnya waktu mereka berdua berbicara serius. Sonoko menanyakan tentang sesuatu yang disembunyikan Tetsuo selama ini. Kemudian Tetsuo menceritakan dengan jujur tentang pekerjaannya. Ia terpaksa berbohong karena takut dianggap rendah oleh Sonoko. Padahal Sonoko tidak mempermasalahkannya. Ia merasa kalau selama ini Tetsuo tidak mempercayainya. Tetsuo dan Sonoko juga mengakui bahwa mereka sama-sama pernah berselingkuh. Sonoko beralasan bahwa ia merasa kesepian dan menjadi beban untuk Tetsuo. Tidak disangka Sonoko meminta untuk bercerai. Sonoko ingin hidup sendiri dengan bahagia. Tentu saja hal tersebut membuat Tetsuo terkaget dan tidak terima. Hari berikutnya Sonoko berpamitan akan pergi sekitar 2 minggu ke suatu tempat serta membawa surat permohonan perceraiannya. Tetsuo mencoba menahannya dan meminta penjelasan yang lebih detail tentang sesuatu yang Sonoko masih sembunyikan. Sonoko pun menceritakannya bahwa ia mengidap kanker dan beberapa hari menghilang karena sedang menjalani perawatan. Ia sengaja tidak memberitahu siapapun agar tidak membuat semua orang khawatir. Sonoko mencoba menghadapinya sendirian. Sonoko sudah mencoba berkali-kali menceritakan kepada Tetsuo, namun Tetsuo tidak pernah di rumah dan Tetsuo pernah memarahi Sonoko karena menunggu Tetsuo pulang. Kemudian Sonoko meninggalkan Tetsuo yang masih shock dengan cerita Sonoko. Tetsuo menyusul Sonoko yang sedang melakukan registrasi di rumah sakit. Tetsuo berkata tidak akan bercerai dan akan menjadi pendamping Sonoko selama menjalani perawatan. Penyakit Sonoko adalah kanker lambung dan ia akan segera menjalani operasi pengangkatan. Tetsuo mengobrol kepada bosnya mengenai kebimbangannya soal penggunaan bahan terbaru. Menurutnya, pemakaian bahan terbaru memang punya keunggulan dari segi tekstur dan murahnya biaya produksi, namun tidak yakin akan cocok dengan hasil yang ia inginkan. Tetsuo akan memikirkan untuk solusi lainnya. Tetsuo menemui Sonoko di rumah sakit. Ia mencoba mengajak Sonoko ke tempat yang ia inginkan setelah keluar dari rumah sakit. Tetsuo juga meyakinkan bahwa ia tidak ingin berpisah dengan Sonoko. Sonoko merasa tidak nyaman dengan keberadaan Tetsuo sekarang. Sonoko juga menceritakan bahwa ia tidak akan bisa punya anak darinya. Sonoko menyuruh Tetsuo untuk mencari wanita lain yang bisa melahirkan anaknya. Salah satu alasan tersebut yang membuat Sonoko memutuskan untuk bercerai. Tetsuo menjelaskan bahwa tidak masalah dengan hal tersebut, ia hanya ingin bersama dengan Sonoko. Hari berikutnya, Tetsuo meyakinkan kepada bosnya untuk tetap menggunakan silikon sebagai bahan baku pembuatan bonekanya. Walaupun dari sudut pelanggan itu tidak baik untuk perusahaan, Tetsuo mengambil resiko tersebut dan menjanjikan kualitas yang lebih baik, yaitu boneka tanpa jahitan, yang sebelumnya pernah dicoba oleh Shinji namun gagal. Akhirnya bosnya pun menyetujui usulan Tetsuo. Tetsuo dan Sonoko akur kembali. Mereka menghabiskan hari-harinya bersama. Namun ketika waktu bunga sakura mulai berguguran, penyakit Sonoko kembali memburuk. Bahkan dokter tidak bisa menjanjikan kesembuhan, hanya bisa menjanjikan meredakan sakit yang ia derita. Hal itu membuat beban pikiran Tetsuo. Hingga suatu hari Sonoko membuat permintaan kepada Tetsuo, yaitu ia ingin dibuatkan sebuah boneka yang mirip dengannya, bahkan sampai ke lubang-lubangnya, demi membantu Tetsuo dalam menciptakan boneka cinta yang sempurna. Mereka pun berencana bercocok tanam agar Tetsuo bisa merasakan seluruh tubuh Sonoko. Awalnya, Tetsuo gugup dan gemetar seperti baru pertama kali karena mereka sudah cukup lama absen bercocok tanam. Tetsuo memulai dengan menyentuh wajah Sonoko dan menciumnya, kemudian mereka pun bercocok tanam. Hari berikutnya, Tetsuo mulai merancang dan merakit boneka replika istrinya. Dari kerangka, ukuran badan, bahkan bagian lembahnya, ia gambar sama persis dengan Sonoko. Tetsuo dan Sonoko pun semakin rajin bercocok tanam, sembari Tetsuo melanjutkan tahap-tahap pembuatan boneka cintanya. Semakin hari pembuatan boneka cinta yang mirip Sonoko mendekati selesai, namun di sisi lain tubuh Sonoko semakin kurus karena digerogoti oleh penyakitnya. Hingga suatu hari Sonoko pergi selamanya saat berada dalam pelukan Tetsuo. Setelah kepergian Sonoko, hidup Tetsuo pun tidak teratur, bahkan ia mencoba mengakhiri hidupnya dengan memasukkan kepalanya ke mesin cuci, namun usahanya gagal. Ia mengingat kembali wajah Sonoko yang pernah ia lukis, kemudian ia melanjutkan pembuatan boneka cinta mirip Sonoko tersebut. Tetsuo membuatnya sambil membayangkan sosok Sonoko sehingga setiap sentuhannya memiliki kenangan tentang Sonoko. Akhirnya boneka cinta replika dari Sonoko pun selesai pembuatannya. Untuk sentuhan terakhirnya, Tetsuo berencana bercocok tanam dengan boneka tersebut. Saat Tetsuo bercocok tanam dengan boneka tersebut, Tetsuo merasakan seperti Sonoko hidup kembali karena sensasinya sama persis dengan Sonoko. Tetsuo bahkan sampai meneteskan air matanya. Bos pabrik pembuatan boneka cinta ikut memuji hasil karya Tetsuo kali ini. Boneka tanpa jahitan terlihat nyata dan seperti memiliki jiwa. Bahkan membuat karyawan lain terharu seperti Sonoko hidup kembali. Penamaan boneka tersebut sama dengan aslinya, yaitu Sonoko. Bos pabrik memutuskan akan memberikan harga tinggi dan produksi yang terbatas untuk boneka Sonoko. Alhasil penjualannya pun laris manis, terjual 100 unit hanya dalam 2 menit. Ternyata membuat boneka yang terlalu realistis itu ilegal dan mendatangkan masalah, sehingga pihak kepolisian harus menangkap bos pabrik dan menutup pabriknya untuk sementara waktu. Bos pabrik pun santai menanggapinya, ternyata tidak hanya sekali ia ditangkap, sebagai mantan polisi ia tahu apa yang harus dilakukannya.
Setelah kembalinya bos pabrik, semua karyawan pabrik merayakan dengan minum bersama dan bos pabrik berencana memproduksi boneka lagi yang tidak melanggar hukum. Sekian alur cerita film kali ini, semoga menghibur kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.